kita berjumpa lagi. Saya akan membacakan satu ayat. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Ayat hari ini yang akan saya baca terdapat di dalam Yakobus 2 ayat 1-5 yang berjudul Jangan Memandang Muka. Ayat 1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji syukur kepada Tuhan karena kita sempat lagi untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah. Nah, saudaraku, dimanapun saja Anda berada, firman Allah atau cerita dari firman Allah yang kita akan dengarkan pada saat ini masih terdapat di dalam kitab Imamat. Di dalam kitab Imamat pasal 7. Nah, pada waktu pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, kita sudah mendengarkan cerita tentang korban-korban. Dan pada saat ini di pasal 7, khususnya bagian pertama, ayat-ayat pertama dari pasal 7 ini masih membicarakan tentang korban. Nah, saya akan membacakan dari ayat pertama dalam pasal 7 dari kitab Imamat ini. Judulnya adalah Korban Penebus Salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Nah, jadi saudaraku dikatakan di mana di tempat orang yang mengorbankan korban bakaran, di situ juga harus diadakan atau disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Nah, selanjutnya ayat 3. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Nah, jadi saudaraku, korban penebus salah ini harus dibuat seperti yang kita sudah dengarkan tadi, ya, yaitu dikatakan segala lemak-lemak, ya, dan lemak, baik lemak daripada ekor hewan itu atau lemak daripada yang menutupi isi perut, dan dikatakan juga lemak yang melekat pada buah pinggang, ya, itu menjadi satu korban untuk dikatakan tadi penebus salah. Nah, selanjutnya ayat 6. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya.
haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Nah, jadi imam dan setiap laki-laki di antara para imam harus memakan ini, dikatakan ya, memakan korban penebus salah ini. Dan kemudian imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Nah, itulah keterangan tentang korban penebus salah yang kita sudah dengarkan tadi ceritanya dari ayat 1 hingga ayat 10. Nah, saat ini kita akan pindah di ayat 11. Ayat 11 judulnya sudah berubah, yaitu korban keselamatan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Dan ayat 13, ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatan itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun tidak padanya, sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jadi semua hasil korban itu harus dimakan ya saudaraku. Tidak boleh ditinggalkan katanya sampai pagi hari. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nasar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Jadi kalau dikatakan kalau korban sembelihan itu merupakan korban nasar atau korban sukarela, itu boleh disimpan ya sampai besok hari lagi. Bisa dimakan ya. Tapi kalau korban syukuran tidak boleh. Nah, ayat 17. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Jadi nggak boleh ditinggalkan sampai 3 hari ya. Kalau sudah sampai 3 hari tidak habis, dikatanya harus dibakar sampai habis ya, dibakar dengan api sampai habis. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Nah, jadi memang harus diperhatikan ya saudaraku ya, dengan baik bagaimana cara-cara untuk membawa korban ya, persembahan kepada Tuhan. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan daging. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu.
Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, saudaraku, itulah cerita dari tadi dari ayat 11 ya, dari ayat 11 tentang korban keselamatan. Nah, kita akan lanjutkan cerita di ayat 22. Nah, ayat 22 ini sudah bukan lagi tentang korban ya, tetapi tentang, dikatakan sini judulnya, larangan memakan lemak dan darah. Nah, jadi di ayat 22 ini sudah mengenai larangan ya, saudaraku, larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan." Nah, kalau kita tadi perhatikan korban-korban yang tadi kita baca, itu semua lemak-lemaknya harus diambil ya, dipisahkan. Tadi dikatakan dari buah pinggang dan yang lain-lainnya itu harus dipisahkan, dan itu harus dibakar, dan itu menjadi satu korban yang bau-baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa korban baik korban lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Nah, ayat 25, karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Wah, luar biasa ya, saudaraku, ketentuannya. Nah, sekarang ayat 26. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, jadi peringatan ini cukup keras ya, saudaraku, bahwa tidak boleh makan lemak dan darah ya, karena darah itu adalah nyawa, dikatakan nyawa daripada hewan itu ya, ataupun juga daripada manusia tentunya ya. Nah, itulah ketentuan atau cerita dari ayat 22 sampai 27 ya. Sekarang kita lanjutkan di ayat 28. Nah, di ayat 28 ini judulnya pun sudah berbeda. Judulnya adalah bagian imam daripada segala korban keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, "Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bahagiannya." Nah, jadi tadi kita sudah tahu bukan, bahwa anak laki-laki daripada Imam Harun juga mereka akan mendapat korban ya daripada
apa yang dipersembahkan ya oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, ayat 34. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Ayat 36. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Nah, saudaraku, cerita dari pasal 7 ini hanya dari ayat 1 sampai ayat 38. Nah, saudaraku, kita tadi sudah mendengarkan semua tentang korban-korban ya yang harus dikorbankan kepada untuk menjadi satu bau-bauan yang harum kepada Tuhan Allah ya. Nah, selanjutnya tadi terakhir sudah dikatakan di ayat 37 tadi ya, tentang semua korban-korban. Ada beberapa korban dikatakan tadi ya. Nah, saudaraku, cerita kita pada hari ini dari kitab Imamat pasal 7 hanya sampai sekian ya. Nah, sekali lagi biarlah cerita yang kita sudah dengarkan tadi menambah pengetahuan saya dan saudaraku tentang bagaimana bangsa Israel atau umat pilihan Allah ini zaman dahulu apabila mereka datang untuk menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, saudaraku, terima kasih karena sudah bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan cerita dari dalam buku Alkitab. Sampai kita jumpa lagi. God bless you. Bye.